Amin Rais kumat lagi. Ia sepertinya tidak tahan kalau tidak memberikan kritik dan ucapan yang pedas terhadap Jokowi, apalagi ini dianggapnya sebagai akhir karir politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Pasca NGO OCCRP mengeluarkan sebuah laporan yang masih dianggap kontroversial bahwa Jokowi dikategorikan sebagai pemimpin dunia yang berada di urutan ketiga pemimpin terkorup. Ia sepertinya memberi pesan dengan tepuk tangan bergembira bahwa akhir politik Jokowi sudah di depan mata. Karena itu dengan nada nyinyir ia memberikan pesan, Mulyono tidak bisa lagi mengelak. Karena itu ia ingin mempengaruhi opini masyarakat bahwa apa yang dianggap sebagai sesuatu yang baik ketika kita memposisikan seorang Jokowi, maka OCCRP itu membalik semuanya, bahwa OCCRP memberikan data yang membuat semua orang harusnya memiliki pandangan yang berubah pula bahwa Jokowi adalah sumber masalah dan sudah sepantasnya untuk diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan sepak terjang politiknya yang merugikan Indonesia. Saya ingin membalik pandangan ini dengan memberikan catatan kritis terhadap seorang yang kambuhan lagi yang bernama Amin Rais. Kakek tua yang tidak mengedukasi, malah semakin membuat kita melihat sosok ini sebagai kontraproduktif terhadap demokrasi kita hari ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya katakan bahwa Amin Rais kambuh lagi oleh karena nampaknya Amin Rais mengalami waktu-waktu jeda yang orang anggap itu sebagai waktu yang penting untuk berefleksi. Apalagi dalam beberapa kesempatan ia mendengar langsung ucapan, sambutan, dan pidato dari seorang Prabowo Subianto sebagai presiden yang mungkin salah satu yang ia idolakan, yang ia idealkan sebagai pemimpin yang baik Indonesia saat ini. Karena itu, kritik-kritik yang disampaikan oleh Prabowo Subianto yang ia dengar langsung bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna, semua pemimpin punya kelebihan dan kekurangan, mari kita hargai dengan sikap respek dan hormat para pemimpin-pemimpin kita. Itu antara lain beberapa kutipan penting dari penyampaian atau sambutan dan pidato Prabowo yang menurut saya ketika didengar oleh seorang Amin Rais, ia punya dampak besar. Paling tidak kita menanti perubahan dari narasi dan argumentasi yang dikembangkan oleh seorang Amin Rais yang antara lain menyerang habis-habisan Joko Widodo dan keluarganya sebagai aktor politik yang memperkeruh suasana kehidupan hukum, politik, dan demokrasi di tanah air kita. Nah, teman-teman, ketika saya membangun narasi bahwa Amin Rais kambuh lagi, ini muncul ketika ia nampaknya tidak tahan untuk tidak memberikan komentar. Terlebih ketika sebuah NGO yang masih juga kontroversial, karena ia bukan sebuah lembaga resmi yang konon katanya masih dipertanyakan independensinya, yang masih dipertanyakan proses penelitiannya, karena dikatakan hanya menggunakan Google Form yang semua orang melihat bahwa ada kelemahan besar dari proses penelitian untuk menginvestigasi data-data yang diperoleh dari seluruh kawasan dunia untuk mencermati secara kritis setiap orang yang dikategorikan sebagai pemimpin-pemimpin terkorup dan melakukan kejahatan yang berbahaya bagi dunia, khususnya bagi rakyat di mana pemimpin itu sedang memimpin. Dalam konteks ini, teman-teman, saya ingin katakan bahwa
ketika Amin Rais kemudian membaca hasil laporan dari OCCRP, saya ingin katakan bahwa ternyata seorang guru besar yang punya pengalaman luar biasa itu ternyata bisa termakan hoax dari OCCRP yang hanya merupakan sebuah data-data yang sudah dirilis dan disampaikan, tetapi juga telah dikonfirmasi oleh OCCRP sendiri sebagai data-data yang tidak berbasis pada pembuktian, karena mereka tidak memiliki bukti yang valid untuk memposisikan Jokowi sebagai penjahat dan Jokowi sebagai orang yang telah melakukan korupsi yang membuat penderitaan Indonesia ketika ia memimpin. Karena itu, saya ingin katakan, seorang Amin Rais saja bisa termakan hoax, dan karena itu apa yang dia pahami tentang data yang dirilis oleh OCCRP itu juga tidak bisa kita katakan sebagai sebuah pandangan yang berbasis pada kebenaran-kebenaran yang diperoleh dari data-data yang sangat berbasiskan pada metodologi dan temuan-temuan dari penyimpulan-penyimpulan yang baik. Kita justru mempertanyakan bahwa seorang Amin Rais yang termakan hoax itu ternyata kemudian menjadi orang yang hanya menyebar hoax dari upayanya untuk mempengaruhi opini masyarakat, bahwa masyarakat harus tidak mempercayai Jokowi. Jangan lupa bahwa Jogja dan Jokowi, tempat tinggal Amin Rais di Jogja dan Jokowi di Solo, itu bukan tempat yang jauh. 1,5 jam kita bisa dapat dan temukan kota Jogja dan kota Solo. Karena itu ketika ada narasi-narasi yang seperti itu, rasanya narasi-narasi itu sangat disayangkan. Kita lupa bahwa hari ini kita menyaksikan ada begitu banyak sikap simpati, apresiasi yang ditunjukkan oleh masyarakat, warga negara terhadap Jokowi, yang menjadikan rumah Jokowi sebagai salah satu destinasi wisata di kota Solo. Apakah itu bukan fakta sosial dan fakta budaya yang seharusnya dicermati dengan baik oleh masyarakat, termasuk oleh seorang Amin Rais, agar kesalahpahaman terhadap Jokowi yang dianggap menjadi penyebab masalah dari carut-marutnya dan aut-autannya perpolitikan tanah air kita itu semakin dikurangi. Dan dalam konteks ini, seorang Amin Rais yang saya pernah katakan sebagai seorang guru kecurigaan yang nyinyir, lagi-lagi terjebak dalam konspirasi, narasi, dan argumentasi yang hanya memperlihatkan bahwa ia mencoba membangun argumentasi yang datang dari disinformasi, dari fitnah, dan dari ujaran kebencian. Apakah semuanya itu menolong bahwa kita dapat tercerahkan dan teredukasi? Saya kok ragu bahwa Amin Rais bisa diposisikan sebagai guru kita yang mencerahkan dan mengedukasi kita. Kita justru melihat seorang yang bernama Amin Rais kembali kumat menjadi orang yang selalu benci dan nyinyir pada orang lain, khususnya pada orang yang bernama Jokowi dan keluarganya. Kita sangat menyayangkan bahwa apa yang di depan mata terkait dengan apresiasi warga dengan destinasi wisata di kota Solo, rumah Jokowi, itu tidak bisa menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita membaca Jokowi dan sepak terjang politiknya